Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul mubarak wa unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, pemirsa IAITV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Bulan Ramadan di dalamnya banyak keutamaan-keutamaan. Kalaulah sekiranya manusia tahu dengan keutamaan bulan Ramadan ini, maka manusia menginginkan bulan Ramadan itu selalu hadir setiap masa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana kemuliaan bulan Ramadan itu kita dapati? Kita dapati kemuliaan bulan Ramadan itu melalui ibadah-ibadah pada bulan Ramadan. Ada ibadah di siang hari, kemudian ada pula ibadah di malam hari. Ibadah di siang hari dinamakan syiyam. Ibadah di malam hari dinamakan qiyam. Maka ada di hadis Nabi Muhammad SAW bersabda dengan tujuan yang sama tetapi redaksinya yang berbeda. Yang pertama hadisnya, man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Diawali dengan shoma. Kemudian pada redaksi yang lain, man qama Ramadan imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang puasa di bulan Ramadan di siang hari, siapa yang mendirikan qiyamul lail di malam hari, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka amalan di bulan Ramadan itu ada paket siang dan ada paket malam. Tidak sempurna puasa seseorang di siang hari kalau tidak dilengkapi dengan qiyamul lail di malam hari. Bagaimana sesungguhnya qiyamul lail di malam hari itu? Kita mengisi malam-malam Ramadan itu dengan sholat sunnah. Yang pertama ada sholat tarawih. Yang kedua ada sholat witir. Dan yang ketiga ada sholat tahajud. Kita melaksanakan sholat di malam Ramadan. Kata hadis tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Bagaimana sesungguhnya orang-orang yang diampuni dosanya ini? Ketika dia sholat, sholatnya memang imanan wahtisaban. Sholatnya memang penuh dengan keyakinan dan keikhlasan. Maka orang-orang ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Bagaimana sholat-sholat orang yang ikhlas ini, yaitu sholat orang yang khusyuk. Karena sesungguhnya orang sholat ini ada 3 tingkatan. Yang pertama, paling tinggi tingkatannya adalah tingkatan khusyuk. Biasanya orang yang khusyuk sholat ini termasuk di dalamnya adalah para anbiya, para syuhada, para sahabat, para ulama, para kiai. Semoga kita berada bersama mereka, yaitu sholat kita khusyuk. Lalu di bawahnya ada lagi namanya sahun. Bagaimana sahun ini? Adalah sholat orang yang lalai. Biasanya ini adalah sholat orang yang awam. Bisa jadi orang yang sahun ini ketika dia sholat lupa hitungan rokaatnya. Sudah berapa dia melaksanakan sholat, berapa rokaat dia laksanakan. Ini namanya sahur. Yang ketiga, sholat orang yura'un. Mana yura'un itu? Adalah sholat orang yang riya. Sholat orang yang ingin dilihat oleh orang lain. Karena ada orang lain maka dia sholat. Kalau dia tidak ada orang lain, dia tidak sholat. Ini jangankan mendapat keuntungan,
Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi dosa kepada orang yang sholat dalam keadaan riya. Maka pertanyaan berikutnya, bagaimana sesungguhnya sholat yang berkualitas itu? Bagaimana sholat yang khusyuk itu? Bagaimana sholat para sahabat, para anbiya, para kiai yang tergolong kepada sholatnya yang berkualitas? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Aqimis sholata li zikri. Dirikan olehmu sholat untuk mengingatku. Maka yang pertama yang dilakukan jika ingin sholat kita berkualitas, jika ingin sholat kita khusyuk, adalah ketika dia di dalam sholat mengingat Allah semata, tidak ada ingatan lain. Ketika Allahu Akbar pada takbiratul ihram, yang pertama kali kita ucapkan adalah kata nama Allah, maka tidak ada lain ingatan kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita di dalam sholat kita ingat kemana-mana. Kita harus ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai takbiratul ihram, karena sholat itu penting bagi kita. Sholat itu adalah barometer sesungguhnya bagi amal-amal yang lain. Ada di hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, awwalu ma yuhasibu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Iza saluhat saluhat sa'iru amali, wa iza pasadat pasadat sa'irul amali. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab di yaumil qiyamah itu adalah sholat. Maka apabila sholatnya baik, baiklah amal yang lain. Ketika sholatnya buruk, maka buruk pula lah amal yang lain. Ini menandakan penting sekali sholat, bahwa sholat itu barometer bagi amal-amal yang lain. Bagaimana mungkin kita sholat dengan seadanya saja? Tetapi sholat yang kita inginkan adalah sholat berkualitas. Dengan ketika kita sholat, maka kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagaimana sholat kita bisa berkualitas? Ketika kita sholat, kita tahu apa yang kita baca. Kita mengerti dan paham apa yang kita sebut. Maka dikatakan di surah An-Nisa, hatta ta'lamu ma taqulun. Kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Jangan sampai kita mengucapkan lalu pikiran kita kemana-mana. Kita tahu dari arti surah Al-Fatihah, kita tahu dengan arti doa iftitah, kita tahu arti tasbihnya, kita tahu apa yang kita ucapkan. Sering kita sholat, namun kita tidak tahu apa yang kita ucapkan, kita tidak paham apa yang kita ucapkan, sehingga pikiran kita tidak terfokus kepada apa yang kita ucapkan di dalam sholat tersebut. Maka usaha kita kedua supaya sholat kita berkualitas, sholat kita khusyuk itu adalah ketika kita sholat, kita tahu dan kita paham apa yang kita ucapkan tersebut. Yang ketiga, supaya sholat kita berkualitas, supaya sholat kita khusyuk, maka kita ketika sholat itu, kita harus tahu jati diri kita, bahwa kita ini adalah abdun, kita ini adalah hamba. Maka ketika kita sholat, kita merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sholat, kita merasa tidak apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan seluruh alam semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu segala-galanya. Maka kita tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam sholat, kepala kita rendah serendah-rendahnya, ada sujudnya, ada rukuknya, kepala kita diposisikan pada kaki kita, rendahnya begitu. Ini menandakan bahwa kita rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berdaya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki apa adanya pada kita. Semua adalah titipan. Sekiranya itu yang terjadi, maka sholat kita akan khusyuk, sholat kita akan berkualitas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita termasuk mendapat, atau semoga kita menjadi orang-orang yang sholatnya khusyuk, yang mana tadi kita mampu untuk melaksanakan apa-apa ciri-ciri yang khusyuk tadi. Yang pertama adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita tahu dan paham apa yang kita sebut di dalam sholat. Yang ketiga, kita merasa rendah
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada hikmahnya, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.